Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan ibadah puasa kita hari ini, semoga apa yang kita lakukan tidak menyurutkan semangat kita untuk selalu menjalankan apa yang diwajibkan oleh suatu tuntunan yang tentunya puasa adalah sebuah kewajiban untuk kita melakukan sebuah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal berpuasa kaitannya dengan godaan-godaan, ujian-ujian yang kadang dalam kita berpuasa kita susah banget deh untuk menghindari daripada sebuah bibir yang suka ngebohong. Entah itu cara tersembunyi atau dengan cara terbuka kan gitu ya kan. Tapi kebohongan-kebohongan yang ada atau yang serang di diri kita ini sebenarnya entah ya, ini kaitannya kembali lagi apakah itu jadi bawaan kita atau memang ada dorongan kita jadi seperti itu. Banyak musabab yang terjadi ketika kita harus berbohong, termasuk dalam ibadah puasa. Mudah-mudahan di antara Bretas tidak melakukan hal-hal seperti itu. Amin. Nah, terkait seperti ini Pak Ustadz Usman. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Pit. Nah, dan sekarang langsung aja deh Pak, kita bahas tentang kebohongan dan berbohongan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Pandangan agama Islam berdasarkan Al-Quran, hadis dan fatwa-fatwa ulama sepakat, fatwa ulama juga nggak ada yang namanya perbedaan pendapat. Hukumnya bohong haram, dusta haram, bohong haram, ngawadul haram, ngapusi haram. Walaupun sekecil apapun gitu. Ya. Sekecil apapun Pak. Sekecil apapun. Misalnya gini Pak, kita makan nih 5 ngaku 2. Oh, itu darmaji. Dahar 5 ngaku hiji. Itu kan itu di Sunda. Kan dahar 5 ngaku hiji. Oh, jadi sekecil apapun Pak. Sekecil apapun berbohong haram. Cuma saja harus kita pahami nanti runtutannya. Ada bohong iman. Ada bohong bukan iman. Nah, salah satunya bohong iman itu pura-pura masuk Islam atau beriman gitu. Padahal enggak. Ini sekali lagi berawal dari begini. Pertama yang harus kita pahami, dusta dilarang, haram hukumnya. Yang kedua, dusta itu bagian dari ciri atau tanda orang munafik. Nah, kalau kita bicara munafik, itu ada 2 jenis munafik. Satu munafik i'tiqadi, munafik iman. Yang kedua munafik amali. Munafik i'tiqadi, munafik iman, berbohong ngaku beriman padahal enggak. Itu kan pernah terjadi di zaman Nabi. Ketika ketemu nih orang yang di depan Nabi, di hadapan Nabi, ya Rasul, kami ini orang Islam loh, orang beriman. Ketika kembali ke CS-nya, dia mengakunya beda lagi. Kami mah tadi ngaku kabar Islam, ngejek doang, ngolok-ngolok. Itu namanya munafik i'tiqadi atau munafik iman. Berarti berdusta dengan mengungkapkan pengakuan menjadi orang benar padahal enggak. Dan itu sama dengan kafir berarti. Yang kedua, munafik amali. Kalau munafik amali itu ucapannya, perilakunya ada 1 atau 2 atau semuanya tanda orang munafik. Tanda orang munafik apa? Rasul udah ngasih penjelasan. Ayatul munafiki salasun. Tanda orang munafik itu 3. Idza haddasa kadzaba. Kalau ngomong bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji ingkar. Wa idza tumina khana, kalau dia dikasih amanat berkhianat. Orang Islam, orang beriman, kalau dia tukang bohong,
suka berkhianat, suka ingkar janji, apalagi kalau tiga-tiganya ada. Iya. Satu aja berarti dia ada dalam dirinya tanda munafik. Iya. Tetapi dia tetap statusnya orang Islam. Tuh. Nah, sekarang ini agama kita ada semacam kelas dalam berbohong. Ada yang berbohong ya masih bisa ditolerir, ada yang setengah berat, ada yang sangat berat sekali. Nah, permasalahannya nanti gitu, jangan sampai bohong tingkat tinggi, yaitu bohong tentang ngaku beriman, padahal mah enggak. Nah, itu bohong tingkat tinggi namanya. Sementara Imam Nawawi mengatakan terkadang berbohong itu bukan saja boleh tapi wajib. Aneh ya. Tergantung kondisi atau bohong keadaan. wajib. Berarti harus, kalau nggak berbohong dosa berarti. Iya, iya. Nah, gitu. Itu terjadi seperti itu karena keadaan atau kondisi. Ya, kondisi. Dalam kondisi tertentu berbohong terkadang boleh, bahkan wajib. Contoh, ada orang dikejar mau dibunuh. Ngumpet. Kita tahu ngumpetnya di mana? Nanya sama kita, Mas, lihat orang yang tadi gak pakai baju ini, orangnya segini, rok ini. Demi menyelamatkan nyawa, dia berbohong. Nggak tahu, sono kali. Padahal dia tahu itu kan berbohong. Saat itu kondisinya mengharuskan menyelamatkan nyawa. Karena jadi wajib, bukan sekedar boleh, wajib. Iya. Dan banyak hal yang terjadi ya Pak ya. Di dalam hal kita katakan yang seperti Pak Ustadz sampaikan tadi, ada hal-hal yang memang patut dilakukan. Iya. Dan itu ya yang sifatnya adalah memang untuk menyelamatkan, atau untuk menghindari hal-hal yang itu ya Pak ya. Nah, tentu untuk kita bisa katakanlah terhindar atau tiba-tiba ada keinginan seperti itu kan spontan Pak. Yang namanya kita berbohong kan. Sehari-hari loh. Ini 24 jam. Oke lah, kita selama 16 jam nih kita melek nih. Ngumpul sama teman pasti kan juga lepas dikit aja cuma sedikit kan. Ini apa yang menjadi benteng ke diri kita? Solusi ya. Solusi pencegahan dan pengobatan. Dusta. Bagaimana ini supaya kita jangan berdusta? Ada orang yang harus diperinci dulu, dipilah-pilah. Ada orang yang jarang-jarang. Ada orang yang kebiasaan. Istilah di kampung namanya bohong udah jadi lalap. Di mana-mana lalap itu sayuran. Lalapan. Ini mau bohong jadi lalap. Nah, itu yang Mas Sam tadi bilang spontan. Spontan itu ada awalnya. Asalnya sih nggak bisa dia spontan. Cuman karena pertamanya jarang-jarang, jadi kebiasaan, ujung-ujungnya spontan. Nah, itu namanya lalap. Gitu. Jadi kalau nggak bohong nggak enak. Ibarat makan kalau nggak ada lalap nggak enak kan gitu loh. Jadi perkara kecil sebenarnya karena keterbiasaan. Alah bisa karena biasa kan. Nah, gitu. Jadi untuk solusinya memang kalau yang udah biasa bohong jadi lalap itu memang butuh perjuangan. Namanya mujahadah, perang dengan diri sendiri gitu. Resep dari Nabi berbohong, resep dari Nabi ini. Al-mu'minu al-muslimu man salima min lisanihi. Orang yang Islam itu, orang yang beriman itu adalah orang yang selamat dari lidahnya. Jadi ingat, lidah kita nyebutnya tidak bertulang. Ini sekali berdusta banyak efek-efek yang lain. Itu yang harus kita tanamkan tuh. Jadi ingat bahayanya ngebohong. Bahayanya ngebohong itu luar biasa. Itu. Dan pastinya untuk beretes sedikitnya ada sebuah
keingetan. Dulu mungkin kita pernah seperti itu. Ya. Dan itu adalah salah satu apa yang menjadi sekat kita supaya tidak melakukan itu. Ya, yang pertama kali ngukur diri dulu ya. Iya, kita ingat lidah itu tergantung bagaimana cara mengendalikan. Iya. Nabi di samping ada resep lain gitu. Berbicara yang baik atau diam. Iya. Ya, falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau ngomong yang bagus. Iya. Kalau nggak, daripada ngebohong, diam aja. Nah, ini dari lidah. Ya, orang bisa tawuran, bisa gontok-gontokan, bisa perang Dari situ. dari Sumbernya lidah. Nah, kemudian sekarang resep yang kedua. Tanamkan dalam diri bahwa kita ini ucapan dan perilaku. Saya menyebutnya dulu 3T. Allah lihat. Malaikat mencatat, anggota badan jadi saksi di akhirat. Sekali kita keluar kata-kata bohong, Allah lihat. Dicatat oleh malaikat dosa. Dan ujung-ujungnya, karena mulut yang suka ngebohong, mulutnya akan dikunci. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yauma, hari ini, hari akhirat, hari kiamat, nakhtimu, kami kunci ala afwahihim, mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan akan yang berbicara adalah tangan. Wa tashhadu arjuluhum, saksi kaki jadi saksi, bima kanu yaksibun, terhadap apa yang mereka lakukan. Jadi kalau sekarang kita bisa dengan enaknya mengumbar dusta gitu, melakukan kebohongan semau-maunya, bahkan menikmati kebohongan itu. Nah, di saat di akhirat nanti, mulut yang berbohong ini nggak bisa ngapa-ngapain. Mulut ada tapi dikunci. Yang bicara tangan, kaki. Nah, itu ingatin, Allah lihat, malaikat catat, anggota badan jadi saksi di akhirat. Itu kunci membentengi dari dusta. Terima kasih sekali nih. Sama-sama. Ini karena keterbatasan waktu Pak Ustadz. Dan Bretos, terima kasih pula sudah mengikuti acara Podcast Berat Indonesia di Kurma Kupasan Risalah Ramadan. Saya Samsul Mantri. Saya Usman Ibnu Amir. Terima kasih dan pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.